termasuk pertukaran ideologi dari Barat, ideologi liberal sekuler, dari negara-negara Timur Tengah misalnya ideologi-ideologi Islamis, termasuk seperti ideologi khilafah dan sebagainya. Kelompok-kelompok radikal secara terstruktur dan sistematis memang mengincar kaum muda. Strategi milenial ini juga harus kita pakai di dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Paham radikal terus saja menjadi ancaman bagi kedaulatan berbangsa dan bernegara. Bahkan, kini pemahaman menyimpang ini menyasar kalangan pemuda. Kalangan milenial dinilai rentan terpapar radikalisme karena tidak terbiasa berpikir kritis sehingga mudah didoktrin untuk melakukan aksi teror. Kali ini kita akan mendapatkan insight dari pengajar dan Direktur Lead Institute Universitas Paramadina, Dr. Phil Suratno MA, terkait ancaman pemahaman radikal di kalangan milenial. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Memang kalau kita lihat sekarang ini ada kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sosial kita. Meletakkan kembali nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh para founding fathers kita ke dalam posisi yang vital, ke dalam posisi yang penting, yang memberi inspirasi, menjadikan pegangan kita semua di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hanya yang perlu disadari adalah nilai-nilai luhur sudah diwariskan founding fathers kita. Nilai-nilai Pancasila, menurut Profesor Nurholis Majid misalnya, merupakan peragian dari seluruh aspek nilai yang muncul dari masyarakat Indonesia sendiri, yakni nilai budaya adat istiadat, nilai-nilai agama yang berkembang di Indonesia, dan juga nilai-nilai modernitas sebagai dinamika perkembangan zaman. Akan tetapi nilai-nilai sebagai Dassollen tentu tidak bisa dilepaskan dari ekspresi nilai itu, implementasi nilai itu, atau praktek nilai itu dalam kehidupan sosial. Kita menyebutnya Dasein. Nilai-nilai sifatnya universal, dari mulai kemerdekaan sampai sekarang tidak berubah. Akan tetapi implementasinya, prakteknya, aplikasinya tentu akan mengalami perubahan sesuai dinamika perkembangan zaman. Nah, sekarang kita di era milenial, bahkan sudah generasi Z, satu era yang ditandai oleh kecanggihan teknologi, satu era yang ditandai oleh kebebasan berekspresi yang muncul di masyarakat, sehingga kreativitas, inovatif, daya inovasi masyarakat menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, oleh karena itu revitalisasi Pancasila harus mengambil bentuk dalam pengejawantahan nilai-nilai secara kreatif, secara inovatif, dan secara istilahnya progresif, mendukung kemajuan di masyarakat sekarang. Secara umum ada dua akibat kenapa muncul pergeseran orientasi ideologi di masyarakat kita. Yang pertama adalah pergeseran yang muncul dari dalam diri masyarakat kita sendiri. Adanya peristiwa-peristiwa politik yang memunculkan ketidakpuasan sebagian masyarakat. Adanya problem-problem laten yang mungkin belum teratasi seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan sebagainya, membuat masyarakat mungkin merasa kecewa, merasa tidak puas dengan
situasi dan kondisi bangsa dan negara kita, sehingga muncul aspirasi dalam diri mereka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan ideologi lain yang jangan-jangan bisa lebih membawa kebaikan bagi mereka, gitu. Bagi mereka ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pergeseran ideologi yang sifatnya eksternal dari luar. Kita ketahui sekarang era globalisasi, di mana pertukaran informasi menjadi sangat cepat dan sangat mudah, dan karenanya ada termasuk pertukaran ideologi dari barat, ideologi liberal sekuler, dari negara-negara Timur Tengah misalnya ideologi Islamis, termasuk seperti ideologi khilafah dan sebagainya. Nah, pertukaran ideologi seperti itu tentu juga sedikit banyak mempengaruhi mindset, cara berpikir masyarakat kita dalam melihat kehidupan kebangsaan kita. Sehingga dari situlah kemudian muncul orientasi ideologi alternatif yang sebenarnya bisa saja bertentangan dengan ideologi kebangsaan yang selama ini kita pegang dan junjung tinggi, yakni ideologi Pancasila. Apalagi harus kita akui juga bahwa memang ada kelompok-kelompok, ada jaringan, baik jaringan di dalam negeri maupun jaringan di luar negeri yang berusaha untuk mempromosikan ide-ide itu untuk kepentingan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai bersama. Ada beberapa faktor kenapa generasi muda kemudian melirik gitu kan, atau tertarik dengan ideologi radikalisme. Yang pertama itu faktor psikologis. Generasi muda itu sesuai usia dan perkembangan mereka itu adalah generasi yang fase adolescensi, peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan fase adolescensi ini dicirikan oleh adrenalin yang gampang meledak sehingga mudah diprovokasi, dan ketika sudah terprovokasi mereka merasa hantam kromong, kalau bahasanya Bang Haji Roma Irama, maunya menang sendiri, kalau salah tidak peduli. Kemudian yang kedua juga memang kelompok-kelompok radikal secara terstruktur dan sistematis memang mengincar kaum muda sebagai target rekrutmen mereka. Yang pertama, karena memang juga mudah diprovokasi sesuai kondisi psikologis mereka. Kemudian yang kedua juga, kaum muda ini kan secara fisik masih kuat. Sehingga kalau mereka bisa direkrut ke dalam kelompok radikal, akan menjadi aset di kelompok itu yang berharga. Kemudian juga kaum muda misalnya mereka belum menikah, sehingga lebih bebas, tidak punya ketergantungan terhadap misalnya istri, anak, bahkan terhadap keluarga karena misalnya sudah mandiri. Nah, kemudian juga kelompok radikal ini pintar menarik hati para pemuda. Mereka menggunakan apa yang kita sebut sebagai strategi milenial. Jadi kelompok radikal ini dalam merekrut kaum muda menggunakan media-media sosial, di mana kita melihat the dominant user, pengguna yang dominan adalah kalangan muda. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan ikon-ikon yang disenangi kaum muda. Di Eropa misalnya ada ikon kelompok radikal yang mantan petinju. Mantan petinju kemudian merasa tertarik dengan kelompok radikal, menjadi bagian dari mereka dan kemudian dimanfaatkan. Dan itu dalam beberapa hal memang efektif. Jadi strategi milenial itu menggunakan media sosial, menggunakan ikon-ikon yang disenangi anak muda, ikon yang heroik, ikon yang adventurous, berpetualang, dan dari situlah kemudian banyak kemudian kita melihat anak-anak muda kita terpapar ideologi radikalisme.
Memang yang perlu kita kembangkan, terutama untuk mencegah dan menangkal propaganda ideologi radikalisme yang makin masif, apalagi memanfaatkan media sosial, itu perlu ada apa yang kita sebut sebagai early warning, early response. Early warning artinya peringatan dini, early response artinya respon dini. Maksudnya adalah pertama early warning. Jadi kita ketahui bahwa kelompok radikal memanfaatkan semua aspek, baik aspek yang sifatnya naratif, jadi dengan jargon-jargon tertentu untuk menarik kaum muda, jihad fisabilillah, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, sehingga muncul semangat giroh di dalam kaum muda untuk bergabung kelompok radikal. Kemudian juga selain narasi juga ada motif-motif yang diselipkan di situ. Ada motif politik, ada motif ekonomi, ada motif sosial budaya, dan sesuatu yang sifatnya iming-iming disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kaum muda itu. Nah, yang ketiga juga yang harus diperhatikan adalah jaringan. Jadi kita harus tahu bahwa ada jaringan-jaringan baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang muncul, yang terbentuk dari pola-pola rekrutmen kelompok terorisme. Oleh karena itu memang perlu untuk mengungkap jaringan-jaringan itu, baik jaringan yang sifatnya kelihatan dalam arti mereka memang aktif secara terbuka melakukan rekrutmen, maupun jaringan yang sifatnya gerilya atau juga bawah tanah underground, di mana mereka masuk ke dalam ruang-ruang privat kaum muda. Bayangkan mereka merekrut kaum muda melalui game online, di mana kaum muda menggunakan itu, dan tentu saja sangat efektif karena kontak langsung, intens atau sering dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian kita butuh semacam komunikasi. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pola komunikasi, baik dalam pola komunikasi dalam keluarga, pola komunikasi dalam dunia pendidikan, pola komunikasi di masyarakat, termasuk juga pola komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Pola komunikasi di dalam keluarga misalnya untuk early warning, early response, kalau kita keluarga care satu sama lain, ayah, ibu, anak, saudara, begitu ada yang indikasi terpapar bisa langsung ditangani. Pola komunikasi yang baik antara guru dan murid, mereka ketemu di sekolah, walaupun sekarang online tapi kan masih kontak. Guru cukup intens bergaul dengan muridnya sehingga bisa mengidentifikasi kalau mereka memang benar-benar care. Pola komunikasi dengan masyarakat, artinya masyarakat harus care dengan kondisi sekeliling kita. Begitu kita melihat tetangga kita, teman kita punya kecenderungan baru seperti paparan ideologi radikalisme, nah itu kita harus ada respon dini, gitu kan, dari mulai mengajak dialog, bahkan sampai mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib kalau dirasa sudah membahayakan. Nah, yang terakhir, pola komunikasi dengan negara itu adalah karena negara memang kan punya aparatur, punya petugas, baik mulai dari pencegahan maupun penanganan dan penangkapan. Nah, di situ dibutuhkan kontribusi kita semua untuk saling bersinergi, bekerja sama dalam hal pencegahan, dalam penanganan, dan dalam hal penangkapan. Dalam hal kita menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, saya melihat
kita menggunakan pola ini sebagai pola kontraradikalisme. Artinya kita melihat pola-pola rekrutmen dari kelompok radikalisme yang ternyata terbukti efektif. Yang pertama tadi dengan memanfaatkan saluran-saluran milenial. Kemudian yang kedua dengan memanfaatkan ikon-ikon milenial. Nah, strategi milenial ini juga harus kita pakai di dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena apa? Karena nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, dan Pancasila itu antitesis dari radikalisme. Sehingga penguatan ini juga sebagai bentuk dari kontra radikalisasi. Yang pertama misalnya, memang bagaimanapun kita harus mensosialisasikan nilai-nilai ini melalui media sosial. Yang dominan usernya tadi adalah kaum muda. Nah, tentu sosialisasi nilai-nilai ini juga harus dilakukan secara kreatif, secara inovatif, sehingga menarik generasi muda. Tidak membosankan, monoton gitu kan. Karena audiensnya berbeda dengan audiens yang dewasa. Kemudian yang kedua juga, memang kita perlu ikon-ikon yang menjadi role model di kalangan generasi muda. Influencer lah, atau selebgram lah, yang punya follower banyak, yang apapun dia lakukan dilihat dan diikuti oleh kelompok muda, sehingga akan efektif. Kita menyebutnya sebagai duta. Jadi duta nasionalisme atau duta Pancasila. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan mereka. Karena kelompok radikal itu juga menggunakan strategi yang sama. Dengan begitu, di satu sisi kita mencoba untuk mempromosikan, melakukan penguatan nasionalisme di kalangan generasi muda. Tapi pada saat yang sama, kita juga melakukan kontraradikalisasi. Kita melawan narasi-narasi propaganda oleh kelompok radikal. Karena apa? Karena nasionalisme dan sebagainya adalah antitesis dari radikalisme. Di kalangan generasi muda memang perlu ditumbuhkan semangat nasionalisme. Tapi harus kita ingat, nasionalisme ini adalah nasionalisme yang real, bukan nasionalisme yang semu. Maksudnya adalah nasionalisme yang tumbuh dari kesadaran individu, bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang sifatnya doktrinal dan dogmatis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasionalisme yang ditumbuhkan di kalangan generasi muda itu adalah nasionalisme yang dinamis, bukan nasionalisme yang statis. Artinya apa? Jadi nasionalisme yang melihat gerak dan laju perkembangan zaman. Kita bisa memanfaatkan budaya-budaya tradisional misalnya, tapi tentu budaya tradisional zaman era 80-an akan sulit diterima oleh generasi muda sekarang. Perlu ada kolaborasi. Jadi misalnya ada pertunjukan wayang, kolaborasi dengan musik-musik techno misalnya. Itu adalah penguatan nasionalisme yang dinamis, sehingga kaum muda itu bisa menerima, bisa menyukai, dan dengan kesadaran sendiri, dengan passion mereka. Tidak ada paksaan, tidak ada doktrin, dan bentuk nasionalisme yang seperti itu biasanya cenderung kuat, mengakar, dan bisa kita kembangkan ke hal-hal yang lebih luas. Misalnya menyangkut isu-isu yang lebih substantif, seperti bagaimana kontribusi individu, kelompok terhadap kemajuan bangsa dan negara, tentu sesuai bidang yang digeluti oleh kaum muda itu sendiri.